حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ayyuma muslimin, mana saja orang muslim, kasa musliman, yang dia memberikan pakaian kepada orang muslim yang lain, tauban, satu pakaian, ala uryin, li ajli uryin, ala uryin karena telanjang, maksudnya karena dia tidak punya pakaian, kasahullah, maka memberi pakaian kepadanya Allah min khuduril jahannah, dari pakaian pegan hijau di surga. Wa ayyuma muslimin, mana saja orang muslim, at'ama musliman, yang dia memberi pakaian seorang muslim, ala ju'in, karena kelaparan, at'amahu, maka akan memberikan makanan kepadanya Allah min thimaril jannah, dari buah-buah surga. Wa ayyuma muslimin, mana saja orang Islam, saqa musliman, yang dia memberi minum orang Islam, ala dhama'in, karena haus, saqahu, maka memberikan minum kepadanya Allah min rahiqil mahtum, dari arak surga yang ditutup rapat. Rawahu Abu Dawud wa hadalatuhu wa Tirmidzi wa qala haditsun gharib wa qad rafa'a ala Abi Sa'id, bahwa hadis tersebut mauquf, as-sahih adalah lebih sahih, wa asbahu, dan lebih serupa, lebih dekat dari kebenaran. Jadi ma jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Orang memberikan pakaian di dunia pada orang Islam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti memberikan pakaian dia dari pakaian surga. Dan begitu juga seterusnya, memberi minuman, memberi makanan, nanti di sana akan dari makanan minuman dari surga yang lebih baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melonggarkan kesusahan orang Islam, orang iman di dunia ini, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Kalau begitu, berbuat kebaikan kepada orang itu hakikatnya kembali pada diri kamu sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Maka jangan sampai orang itu malas berbuat kebaikan apa saja untuk orang lain, karena hakikatnya itu berbuat kebaikan pada diri sendiri. Di dunia juga begitu, di akhirat juga begitu. Maka senantiasa kita ini mesti berpikir setiap saat untuk berbuat kebaikan kepada saudara-saudara muslim kita. Apa saja. Saya melihat orang masuk surga, kata Nabi, hanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan orang-orang Islam. Jadi kita ini berbuat kebaikan itu apa sih yang bisa kita buatlah. Walaupun cuma nata serandal temannya, merapikan kamar mandi, WC, kelihatannya ini kan amalan yang nggak ada nilainya. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi rahimahullah, di antara mujahadah beliau itu, beliau membersihkan WC itu selama 12 tahun, sehingga ilmunya diamalkan orang sudah sampai hampir 1000 tahun sampai sekarang. Orang-orang mengamalkan wiridnya Syekh Naqsyabandi Bahauddin. Jadi kita ini nggak tahu, kadang-kadang amalan-amalan yang dianggap remeh justru itu nanti jadi asbab kita ini dekat kepada Allah. Sebaliknya, apa saja keburukan ditinggalkan. Itu naruh pakaian-pakaian di pagar-pagar, itu bagus apa enggak coba? Bantal ditaruh di genteng, kayak di situ dekat tempat jahitan itu, siapa yang naruh gitu itu coba? Dia mungkin tidak merasa berbuat salah sedikit pun, dan orangnya insya Allah juga di sini itu, padahal telah berbuat satu kesalahan, bisa mengganggu pandangan, ya, bisa orang-orang masuk pesantren jadi jijik gara-gara perbuatan kamu, sehingga orang itu benci kepada agama gara-gara tindakan kamu yang tidak rapi, tidak bersih. Bedanya santri dengan tidak santri itu begitu itu. Orang ahli dunia ya kebersihan sekedar kebersihan untuk keindahan, kerapian sekedar kerapian untuk kerapian. Tetapi kalau orang ahlul iman tidak, ini bagian dari perjuangan, bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini coba ini direnungi, kamu begitu direnungi. Membersihkan masjid, wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud.
antahhira baitiya lit-taifin. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintah untuk membersihkan masjid. Ini bagian dari amalan kekasih Allah, amalan nabi-nabi Allah. Nah, ini bagi orang beriman mesti dianggap satu perkara besar. Kamu itu kan harus merenung diri kamu sendiri. Kenapa saya ini tidak ada perkembangan ruhani saya? Ngaji tidak bisa merasakan ngaji, zikir nggak bisa merasakan zikir, senantiasa amalan dalam kemalasan. Apa sih? Apakah Allah itu benci pada saya? Kamu renungi begitu. Saya ini berbuat dosa apa? Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ini kamu renungi, wa tahsabunahu hayyina. Kamu kira perbuatan itu ringan, wa huwa indallahi azim, sedangkan menurut Allah itu adalah dosa besar. Nah, ini yang paling bahaya itu di sini ini. Jadi kita menganggap kita ini enggak berbuat salah besar, sedangkan di sisi Allah itu salah besar. Nah, ini hendaknya setiap orang itu mengoreksi dirinya masing-masing kalau ingin jadi orang yang dekat pada Allah. Coba kamu renungi, untuk apa di pesantren? Untuk jadi hafid Quran? Untuk jadi hafid Quran kalau enggak dekat kepada Allah apa gunanya coba? Bukan itu tujuannya. Tujuan yang utama itu bagaimana kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah. Di antara sarananya menghafalkan Quran, ngaji, itu di antara sarananya. Tapi maksud tujuan itu supaya kita ini dekat kepada Allah. Kalau maksud tujuan itu kamu lupakan, nanti yang terjadi bisa aneh-aneh. Hafid Quran tapi nakal, hafid Quran tapi nggak pernah bisa khusyuk dalam sholatnya, hafid Quran tetapi tidak ada berkahnya, tidak ada nurnya, tidak ada rohaniyahnya. Hafid Quran tetapi tidak bisa membawa kesujuan dalam keluarganya, tidak bisa membawa barokah dalam masyarakatnya. Karena apa? Ya tadi itu lupa dengan tujuan dan maksud itu, sibuk dengan asbab-asbab sehingga maksud tujuan itu terlupakan, berbuat seenaknya sendiri. Saya itu punya satu kiai, ya ini cerita sama saya, dia ini berguru kepada seorang wali Allah. Dan ini kiai ini orangnya itu agak malas gitu, sehingga pakaian-pakaian itu sering ditaruh di pojok-pojok kamar dia, pokoknya nggak rapi gitulah. Nah, satu saat ini gurunya itu namanya Mbah Abu Ammar, itu kitabnya semua sekarang ada di Ampel itu, karena menjelang wafatnya itu Mbah Abu Ammar itu kitabnya dibawa ke sini semua, nggak tahu sebabnya. Maka Mbah Abu Ammar itu masuk di kamarnya guru saya tadi, maka dia lihat pakaian berserakan, maka dia ini langsung dibersihkan itu pakaian, dibersihkan, kamarnya dibersihkan, pakaian dicuci semuanya. Setelah itu guru saya tadi dipanggil, kamu dengar apa yang saya katakan? Ya Mbah, apa? Kamu sekarang dimurkai oleh Allah katanya. Kenapa? Karena kamu telah menjadikan wali Allah Abu Ammar, kamu jadikan tukang cuci kamu katanya. Kamu nggak percaya katanya. Dengar itu apa yang di langit. Nah, perasaan guru saya itu, perasaan langit itu meledak, meledak seperti kiamat itu rasanya. Itu murka Allah pada kamu katanya. Gara-gara kamu menjadikan wali Allah Abu Ammar si tukang cuci kamu katanya. Wah, ini guru saya itu jadi ketakutan tidak karuan, sampai pucat pasi sudah hampir mati. Akhirnya dia pergi ke masjid sholat asar. Saya belum pernah merasakan sholat asar sekhusyuk itu, saking takutnya itu pada Allah. Maka dia sholat asar itu dengan penuh khusyuk. Maka pulang sudah disambut sama Mbah Abu Ammar tadi dengan senyum-senyum. Oh, kamu sudah diampuni oleh Allah sekarang. Tadi di masjid itu orang yang sholatnya diterima cuma kamu saja. Siapa itu guru saya itu? Ayah saya sendiri yang cerita itu. Jadi kamu jangan main-main di pondok ini, nggak memperhatikan seenaknya sendiri begitu. Lah ini kamu tuh hati-hati, saya kasih cerita-cerita begini ini supaya kamu perhatikan. Kadang-kadang perkara yang kecil, itu yang petugas-tugas kebersihan tuh mungkin di antara mereka ada yang orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka hafid Quran, di antara mereka juga ada orang-orang soleh. Kita nggak tahu siapa wali Allah itu rahasia Allah. Maka jangan terus seenaknya sendiri, berbuat seenaknya sendiri.
buang kotoran seenaknya sendiri. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kalau orang ingin dekat pada Allah, tapi kalau orang tidak ada cita-cita dekat kepada Allah, sudah enggak usah dibicarakan orang seperti itu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin, tidak ada seorang muslim kasa musliman yang dia memberi pakaian orang muslim sauban satu pakaian illa kana, kecuali adanya dia ini fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah. Madama alaihi, selagi masih ada alaihi, atas orang Islam tadi, minhu, dari pakaian yang diberikan itu, khirqatun, satu serpeh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wal hakim wa qala sahih isnad walabduhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kasa musliman thawba, barang siapa memberi pakaian seorang muslim satu pakaian, lam yazal fi sitrillah, tidak henti-hentinya itu di dalam tutup Allah, penjagaan Allah. Madama alaihi, selagi masih ada alaihi, atas muslim tadi, minhu, dari pakaian itu, khaitun, satu benang, au silkun, atau satu serp, ya benang, silek itu ya benang juga. Bagaimana? Kamu ada niat untuk mengamalkan enggak? Bukan hanya diamalkan saja, tapi kamu usaha kepada teman-teman kamu, sekeliling kamu, untuk senantiasa mengamalkan. Bersih karena Allah. Petugas kebersihannya siapa? Siapa? Saya. Bukan dia, saya. Mafhum? Petugas kebersihannya siapa? Saya. Bukan dia. Wala ya salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi lana ya salana barina ya farisana ya Allah khilana ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka